Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi yang telah disampaikan pada saat pelaksanaan latihan kepemimpinan 1 jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 18 Januari 2021. Materi yang pertama yaitu IMABKIN. IMABKIN adalah singkatan dari Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. IMABKIN adalah suatu organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling satu-satunya di Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi di Dikti. IMABKIN secara resmi terbentuk melalui Kongres 1 IMABKIN pada bulan Desember 2007 di Jakarta. IMABKIN merupakan suatu forum silaturahmi mahasiswa bimbingan dan konseling seluruh Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk bertukar informasi dan pengalaman agar semakin memperkaya keilmuan tentang teori bimbingan dan konseling, serta isu-isu masyarakat dan sebagai wadah aspirasi perjuangan mahasiswa bimbingan dan konseling di Indonesia. Tujuan dari IMABKIN sendiri adalah mewujudkan komunikasi dan koordinasi antar mahasiswa BK se-Indonesia, menunjukkan eksistensi Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagai lembaga yang aspiratif, dinamis, dan proaktif, serta mengambil peran dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional, khususnya bidang profesi BK. Anggota IMABKIN adalah mahasiswa bimbingan dan konseling yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Syarat keanggotaan IMABKIN secara administratif masih tercatat sebagai mahasiswa aktif bimbingan dan konseling di perguruan tinggi se-Indonesia. Anggota IMABKIN akan kehilangan status keanggotaannya apabila yang pertama telah selesai atau telah menyelesaikan studinya, yang kedua apabila anggota tersebut meninggal dunia. Dua faktor anggota bertahan di dalam IMABKIN, yang pertama lingkungan dan yang kedua akses. Materi yang kedua yaitu public speaking. Istilah bahasa Indonesia yang paling sering digunakan dalam mengartikan public speaking adalah berbicara di depan umum atau berbicara di depan publik. Tujuan dari public speaking adalah untuk memberikan informasi dan mempengaruhi audiens. Dalam public speaking ada beberapa komponen yaitu pembicara, pendengar, channel, stimulus, konteks, feedback, dampak, gangguan, serta komunikasi antar anggota. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi public speaking. Yang pertama yaitu suara, yang kedua ekspresi wajah, yang ketiga gaya bicara, dan yang keempat adalah pembendaharaan kata. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan public speaking. Yang pertama yaitu metode naskah, di mana public speaker dalam melakukan public speaking membawa naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu metode hafalan, di mana naskah telah dibuat sebelumnya, akan tetapi ketika public speaker akan melakukan public speaking, naskah tersebut tidak dibawanya, karena apa yang tertulis di dalam naskah tersebut telah ia hafal sebelumnya. Yang ketiga yaitu metode spontanitas, di mana metode ini dilakukan secara spontan tanpa ada persiapan sebelumnya. Dalam melakukan public speaking sendiri, ada beberapa hal yang perlu disiapkan, di antaranya persiapan fisik, mental, serta materi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang public speaker dalam melakukan public speaking yang berkaitan dengan teknik vokal. Yang pertama yaitu intonasi atau nada bicara, yang kedua artikulasi atau pelafalan kata, yang ketiga aksentuasi atau penekanan pada kata-kata tertentu, yang keempat pemanggalan kalimat, yang kelima infleksi, yang keenam kecepatan, serta yang terakhir yaitu volume suara. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan agar percaya diri ketika melakukan public speaking. Yang pertama yaitu bicaralah untuk memberi. Yang kedua, pahami poin-poin yang akan disampaikan. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh. Yang keempat, berinteraksilah dengan audiens. Yang kelima, kenali para audiens. Yang keenam, gunakanlah seni dalam berbicara. Yang kelima, hindari kata pengisi atau kata ganti. Yang terakhir, banyak-banyaklah berlatih. Materi yang ketiga yaitu manajemen aksi.
Manajemen aksi adalah sebuah sistem pengaturan demonstrasi atau aksi massa untuk mengatur aksi agar tetap terkoordinir dengan rencana dan target, sehingga masalah yang muncul dan berkembang diharapkan lahir sebuah perubahan sosial. Definisi dari masalah adalah ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Di kalangan mahasiswa, dalam menyampaikan pendapat disebut dengan aksi. Hukum dalam menyampaikan pendapat adalah yang pertama, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Fungsi mahasiswa yang pertama sebagai agent of change, yang kedua agent of control, yang ketiga iron stone. Tahapan dalam aksi. Yang pertama, praaksi. Menetapkan perangkat dan peralatan aksi. Perangkat aksi meliputi koordinator lapangan, dinamisasi lapangan, orator, humas dan media, dokumentasi, negosiator, logistik, medis dan keamanan. Peralatan aksi meliputi bendera, alma mater atau PDH, spanduk, pengeras suara, serta mobil sound. Selanjutnya yaitu aksi. Aksi dilaksanakan sesuai dengan setting dan persiapan yang telah dilakukan pada saat teknis lapangan. Selanjutnya yaitu pasca aksi, meliputi absensi, evaluasi, rekomendasi, menjaga eskalasi aksi tetap naik. Selanjutnya yaitu esensi dalam aksi. Yang pertama, sebagai bentuk komunikasi, yang kedua, sebagai bentuk teguran dan peringatan, yang ketiga, sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan bentuk advokasi mahasiswa terhadap kepentingan masyarakat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aksi. Yang pertama, berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan. Yang kedua, melakukan pemanasan atau pengumpulan massa. Yang ketiga, jalan menuju lokasi dan tempat orasi pembukaan. Yang kelima, menjalankan rencana aksi. Dan yang keenam, negosiasi. Materi yang keempat yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat instrumen perencanaan strategi untuk membaca kemampuan dengan menggunakan kerangka kerja, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Di dalam organisasi terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Yang pertama, kekuatan meliputi SDM, yaitu banyaknya jumlah pengurus. Yang kedua, kapasitas tupoksi, yaitu penempatan tugas yang jelas. Yang ketiga, keunggulan, artinya setiap anggota memiliki keterampilan yang menarik. Selanjutnya yaitu loyalitas, artinya teman-teman anggota memberikan pengabdian. Yang kedua yaitu kelemahan, meliputi buruknya birokrasi, yaitu susunan kepanitiaan tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, rangkap jabatan, artinya memiliki jabatan lebih dari satu. Selanjutnya, keterbatasan, seperti keterbatasan fasilitas. Selanjutnya, tidak tertib, yaitu anggota yang tidak disiplin dalam kepengurusan. Yang ketiga yaitu peluang, meliputi yang pertama situasi mendukung, yaitu banyaknya peminat pada organisasi tersebut. Yang kedua, terbuka atau terpercaya, yaitu organisasi ini legal. Selanjutnya, jaminan akademik. Yang terakhir yaitu ancaman, meliputi yang pertama, bukan prioritas, artinya tugas utamanya adalah belajar, bukan organisasi. Yang kedua, keadaan tempat. Misalnya, ada acara A memerlukan gedung, namun pihak kampus tidak memberikan izin. Selanjutnya, tidak terpercaya, artinya organisasi tersebut tidak legal. Selanjutnya, tidak mendukung, artinya memiliki pesaing yang lebih banyak. Materi yang kelima yaitu kepemimpinan. Menurut Sondang,
Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan agar mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Teori dalam kepemimpinan. Yang pertama ada teori karakter. Teori ini yang berusaha untuk mengidentifikasikan karakteristik atau sifat-sifat yang khas yang dihubungkan dengan keberhasilan seorang pemimpin. Yang kedua, teori perilaku. Teori ini yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Yang ketiga, ada teori kepemimpinan situasional. Teori ini berusaha memberikan pemahaman kepada pemimpin tentang kaitan antara gaya kepemimpinan yang efektif dengan tingkat kematangan dari para pengikutnya. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif. Artinya sebagai komunikator yang menentukan semua aspek dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Yang kedua yaitu fungsi konsultatif, di mana fungsi ini adalah komunikasi dua arah. Komunikasi ini digunakan dalam usaha menentukan sebuah keputusan. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Artinya, kepemimpinan melibatkan anggota untuk turut serta dalam setiap pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu fungsi delegasi. Pemimpin harus memberi kepercayaan kepada orang yang dipimpinnya seperti pelimpahan wewenang dan turut andil dalam penentuan keputusan. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Artinya, kepemimpinan atau pemimpin mampu mengatur aktivitas dari para anggota secara terarah. Ada beberapa gaya dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya demokratis. Kepemimpinan yang dilandasi oleh anggapan bahwa hanya karena interaksi anggota kelompok yang dinamis, tujuan suatu organisasi akan tercapai. Yang kedua yaitu gaya pemimpinan autokratis, artinya gaya yang memusatkan diri pada atasan. Seluruh keputusan diambil berdasarkan pertimbangan pemimpin itu sendiri, sementara bawahan dituntut untuk menjalankan keputusan tersebut baik suka ataupun tidak suka. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan birokratis, artinya gaya kepemimpinan ini adalah gaya yang sangat taat pada peraturan. Ciri-cirinya dapat dilihat dari pemimpin yang sangat taat terhadap prosedur. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu punya pendirian, proaktif, jujur, komunikatif, terbuka terhadap pendapat, tidak mudah iri, visioner, serta sabar. Materi yang keenam yaitu teknik persidangan. Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan yang jelas. Keputusan dari persidangan akan mengikat seluruh elemen organisasi tersebut selama belum diadakan persidangan. Keputusan tersebut sifatnya final, sehingga berlaku bagi pihak yang setuju maupun tidak setuju, hadir ataupun tidak hadir dalam persidangan tersebut. Unsur-unsur dalam persidangan meliputi yang pertama, presidium sidang, yang kedua, peserta sidang, yang ketiga, notulen sidang, yang keempat, tata tertib, yang kelima, sanksi. Ketentuan dalam persidangan. Yang pertama, serah terima pimpinan sidang, yang kedua, penggunaan palu sidang, yang ketiga, interupsi, yang keempat, skorsing atau pending, dan yang kelima, peninjauan kembali. Ada beberapa jenis sidang. Yang pertama, sidang komisi, yaitu sidang yang hanya diikuti oleh anggota komisi saja untuk memudahkan perumusan dan pengambilan kebijakan sementara. Yang kedua yaitu sidang pleno, sidang yang diikuti oleh seluruh peserta tanpa terkecuali. Yang ketiga ada sidang paripurna, yaitu sidang yang diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau. Alat-alat dalam persidangan. Yang pertama, palu sidang, yang kedua pengeras suara, dan yang ketiga LCD proyektor. Aturan ketukan palu dalam persidangan. Yang pertama, 1 kali ketukan. Artinya, menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, mengesahkan poin per poin, mencabut atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru, dan memberi peringatan kepada peserta sidang. Yang kedua, 2 kali ketukan. Artinya, men-skorsing atau mencabut kembali skorsing dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, 3 kali ketukan,
membuka atau menutup sidang secara resmi, mengesahkan keputusan akhir sidang. Dan yang terakhir, ketukan berulang-ulang atau lebih dari 3 kali, artinya menenangkan peserta sidang.